Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, dengan ridhonya, kita masih sama-sama sampai hari ini, sampai ke tempat rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan umur yang barokah, masih menikmati makanan di lidah dengan nikmat. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil masyar ketika kita berkumpul di lapangan yang luas dengan miliaran orang, wajah kita ini bercahaya, Ibu. Sehingga baginda Nabi mengenal kita sebagai umat-umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus DKM Masjid, ibu-ibu majelis taklim, para ustadz, para ustazah yang hadir di kesempatan hari ini. Semoga insya Allah kita semua dari rumah sampai ke tempat ini dan pulang lagi nanti ke rumah, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Allah menjadikan doa-doa kita terkabul semua, dan juga yang paling utama, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon izin Bapak Ketua DKM dan Bapak semua, pengurusnya, ibu-ibu, majelis taklim, saya cerita dulu sedikit tentang profil saya. Allah itu buat saya itu is everything. Karena ketika ibu saya mensekolahkan saya dulu di lembaga, di universitas, pada waktu itu cita-cita saya adalah orang yang bisa paham tentang kelistrikan di kokpit pesawat. Karena ketika tugas akhir TA itu saya ngambil tentang sistem kokpit di pesawat. Tapi sebenarnya Allah itu sudah memberikan saya perjalanan hidup itu sudah banyak rahasia yang Allah kabulkan, banyak hal yang menurut saya nggak masuk akal Allah jawab begitu ya. Tapi pada waktu itu karena masih usianya masih anak-anak muda ya, jadi masih menganggap bahwa ambisi dunia itu adalah menjadi orang hebat. Ternyata lulus kuliah itu saya kerja di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Pada waktu itu saya bekerja sudah dengan usia masih 26 tahun, kemudian udah jadi produser. Ya, di salah satu produser dan acara-acaranya itu anak muda semua. Begitu gampang saya dapat uang, sehingga saya bisa bikin kuis, saya bikin di stasiun TV lain dan segala macam yang menurut saya pada waktu itu cita-cita saya itu kayaknya tersalurkan. Sampai lupa bahwa saya mempunyai lulusan teknik di elektro. Namun ketika tahun 1999 ke tahun 2000, satu persatu teman saya itu mulai kena sentil-sentil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena sentilnya itu kalau teman-teman yang biasa barangkali menurut saya ada hal-hal yang mungkin barangkali dia keluar jalur dari agama atau barangkali dia ada dosa yang nggak kejawab. Tapi ini yang disentil-sentil itu orang-orang hebat. Salah satunya adalah sahabat saya Mbak Rati Sanggarwati ya. Jadi Mbak Rati Sanggarwati adalah salah satu model terkenal dan mahal pada waktu itu. Dan beliau itu
termasuk orang yang diberi hidayahnya itu dengan cara nggak enak. Berusaha untuk pindah jalur, tetap tidak mau pakai jilbab pada waktu itu, tapi Allah memberikan dia beberapa episode-episode yang luar biasa. Namun buat saya pribadi pada waktu itu, oh barangkali ini Allah punya caranya seperti itu. Nah, di tahun 99 ternyata Allah hinggap juga di perjalanan saya, bagaimana saya itu mendapatkan hidayah yang luar biasa. Ketika zaman sekolah dulu, zaman kuliah, Pak, kalau teman-teman kuliah di Malang itu kalau mau ujian, mereka ke kiai-kiai minta doa ya, supaya lulus dengan nilai bagus. Mereka datang jam 10 tuh, rata-rata naik motor, bawa kopi, bawa rokok, bawa gula, kan begitu ya, kiai zaman dulu. Saya suka ngeledekin, mau kemana? Mau ke kiai minta doa. Saya suka ngeledekin pada waktu itu, kalau kita mau lulus dengan nilai bagus, itu belajar. Jangan ke kiai, ngapain ke kiai? Tapi saya temenin tuh, naik motor jam 10 malam ke arah Batu Malang gitu ya. Sekali, dua kali pada waktu itu saya masih belum tergerak hati saya untuk ngobrol dengan kiainya, karena menurut saya di teras saja duduk di balai-balai, karena pada waktu di tahun 1993, 1994 di Batu itu masih banyak pohon apel dan masih banyak hal-hal yang alami. Jadi mereka si kiainya masih pakai lampu petromak lah bahasa sekarang. Satu ketika di perjalanan saya ngantar teman-teman saya, ada tamunya kiai datang. Saya lagi tiduran di balai-balainya karena udah jam 11 nih, teman saya masih aja di dalam, di ruang dalam rumahnya kiai. Ada bapak-bapak datang. Dek, ada kiainya. Ada di dalam itu sama teman-teman saya. Nggak tahu lagi baca doa apa. Oh iya, boleh saya masuk? Masuk aja Pak. Teman saya udah dari tadi, dari jam 10, setengah 10 udah sampai kita. Udah 1 jam lebih. Dia masuk. Ketika dia masuk, saya karena masih cueknya itu ya, bahasa dulu cuek. Saya ngeliatin bapak itu bawa putrinya, putrinya. Karena dia berdua. Saya tahu itu karena pada waktu itu juga jilbab belum seperti sekarang kan. Jadi putrinya hanya pakai kerudung biasa. Cuman pas waktu masuk saya mulai 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 yang ngantuk, tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk pada waktu itu, karena saya ngeliatin itu itu kenapa perutnya ya. Jadi perutnya itu bukan yang depannya yang gemuk, tapi belakangnya yang gemuk. Saya mulai liatin, kok itu kayak kura-kura gitu ya. Zamannya saya masih anak-anak muda gitu, kenapa itu? Udah nggak lama teman-teman saya datang, kita pulang. Besok malamnya kita belajar kalau mau ujian, kata teman saya bilang ini, Den, kalau di Malang, di Jawa Timur itu santet masih banyak. Kalau kita belajar, kalau kamu pengen tahu, pengen percaya bahwa santet itu ada, nanti ya jam 1 malam kita belajar. Kebetulan kita kos-kosan di lantai 2, atasnya loteng. Kita tungguin di sini. Nanti kalau ada bola api yang lewat, maka itu ada santet mau ngirim orang. Saya bilang gini, dengan bercandanya Pak, saya bercandanya gini, emang di atas ada yang main bola pakai api? Saya gituin. Ternyata kira-kira 1:30 kita memang belajar karena pelajaran teknik itu susah, bola api itu lewat. Saya liatin tuh, oh iya benar ya. Nah, seminggu kemudian saya belajar sendiri, teman saya yang tidur, saya belajar, kata teman saya beberapa hari lalu, dia bilang, kalau bola api itu ditunjuk, dia pasti akan berbalik arah ke kamu. Saya kan nggak percaya orangnya, masih logika aja semuanya. Pas saya sendiri, saya tunjuk.
Saya tunjuk, begitu ditunjuk benar tuh bola api berbalik ke saya. Saking takutnya saya masuk kamar, kunci, terus saya baca-baca doa. Dari situ saya sebenarnya udah dikasih Allah hidayah tentang hal-hal yang nggak masuk dalam logika. Singkat cerita, setelah tahun 2000 saya ketemu guru-guru, Allah kasih saya hidayah, jadi semua harta saya yang dari dunia entertainment itu Allah habiskan. Allah cuci semua dulu. Baru saya mondok. Dari mondok saya jadi marbot. Kemudian dari marbot saya jadi imam sholat. Sampai 2004. Tapi ketika di 2003, ketika ibu-ibu mungkin masih ingat acara SCTV di Ambang Fajar gitu ya. Ya, dulu pembicaranya almarhum sahabat saya Uje. Itu kebetulan desain programnya saya yang buat. Ya, saya yang desain bahwa di Ambang Fajar itu. Nah, terus dunia seperti itu akhirnya saya mondok A, B, C, lalu saya 2005 mulai belajar untuk keliling-keliling dari masjid ke masjid dengan tema-tema yang biasa. Namun pada tahun 2007 ke 2008 saya dengan rombongan itu pertama kali setelah saya haji 2004, saya dengan rombongan itu umroh. Lalu ternyata di umroh itu saya diundang dari salah satu lawyer kerajaan dan mereka pesta makan. Ketika pesta makan itu, saya lihat orang Arab itu hobinya makan apa sih, Bu? Kambing. Jadi kambing besar gitu, mereka kayak kukus atau bakar itu di bawah tanah, kemudian nanti dibawa, diangkat aluminium foilnya lalu dibuka. Pada waktu itu saya berpikirnya, ini kambing. Dengan usia saya di tahun 2005 sudah 33 lah. Ya. Saya mulai pada waktu itu senang, cuman saya liatin orang Arab makan kambing itu luar biasa. Ngambilnya kayak ngambil daging ayam yang besar-besar gitu dengan nasi mandi dan nasi khamsahnya. Orang Arab itu melihatin saya, Syekh itu ngeliatin saya agak makan dikit-dikit saja. Karena menurut saya daging kambing kalau kebanyakan kepala pusing. Benar gak, Bu? Benar? Saya makan tuh, Pak. Nah, si Syekh itu berkata gini, Aki, kenapa makannya dikit? Oh, saya takut kolesterol. Dia ketawa, orang Arab itu ketawa. Saya masih belum tahu tuh kenapa dia ketawa. Ternyata dia bilang, Al-Quran itu asyifa. Terus saya bilang, iya betul. Kalau dibaca menenangkan hati. No, not only tenang. Ya. Tapi obat. Akhirnya 9 hari saya umroh. Di hari terakhir saya ketemu, dia menjawabnya cuma satu. Kalau daging kambing itu tidak menyebabkan kolesterol. Ya, nasi khamsah, nasi mandi, kalau dimakan dengan kambing, dengan unta, dengan sapi, tidak membuat kita kolesterol. Saya masih nggak percaya. Ternyata akhirnya saya lebih mendalami Quran. Ternyata apa obatnya, Bu? Kolesterol itu sudah Allah jawab dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Jadi sejak itu saya berhenti tausiah hal-hal yang umum. Saya lebih belajar kalau bahasa orang Jawa namanya ngulik Quran. Saya ngulik dulu ayat-ayatnya. Ternyata obat kolesterol sudah ada Allah ciptakan di dalam surat yang bunyinya watini wa zaitun. Ya. Wa tukhri sinai. Ternyata obat kolesterol yang menyebabkan kita darah tinggi, menyebabkan kita asam urat, menyebabkan kita jantung, menyebabkan kita diabetes,
itu ternyata dalam surat At-Tin. Boleh Ibu catat. Dalam surat At-Tin, watini wa zaitun. Jadi obat kolesterol itu sudah dibuktikan di 10 tahun terakhir ini oleh orang-orang termasuk keluarga saya. Ternyata kalau kita mau bebas kolesterol atau setiap hari kolesterol kita stabil, silahkan pilih mau makannya buah tin atau minum zaitun, ya 1 sendok makan. Ustadz, ada yang murah lagi nggak? Ada. Persamaannya ada di surat Al-An'am ayat 99. Kalau buah tin, buah zaitun sudah Allah sebutkan. Persamaannya kalau nggak ketemu dua-duanya, di antaranya surat Al-An'am ayat 99 adalah buah delima. Tuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Masya Allah ya. Kolesterol ini kalau kita makan kambing, kan nengoknya rada-rada susah, sama pegel sini kan. Alhamdulillah, saya praktekkan saya pribadi, kemudian beberapa jamaah saya keliling-keliling dan selalu saya share apa reaksinya. Setelah mereka mengkonsumsi tiap pagi sehabis subuh atau waktunya jam 6 pagi sebelum makan yang lain, maka kolesterolnya itu menjadi stabil. Kalau pusing-pusing cari yang delima nggak ada, buah tin nggak ada, zaitunnya agak mahal, apa Ustadz? Potong timun. Timun dipotong panjang-panjang, ya, kulitnya dibuang, taruh nih di air panas di sini. 1 jam kemudian ibu minum, ya. Jadi airnya saja, ya. Air timun ibu minum, insya Allah kolesterol itu stabil. Tapi kalau buah tin dan buah zaitun, ketika diminumkan, maka dia mencuci kolesterol kita yang ada di aliran darah. Nah, itu bedanya. Jadi yang menyebabkan kita asam urat, Ustadz, ya, dengkul kita sakit, gitu ya, penyakit ibu-ibu nih, Pak. Di antaranya adalah zaitun atau buah tin tadi. Ketemu lagi kalau enggak buah delima, itu juga boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sih bilang sama istri saya nih. Dulu saya sering tausiah di Bandung, cuman jarang-jarang. Namun 2022 sampai sekarang nih, berarti 2 tahun. Itu Bandung tuh membuat saya ilmunya makin bertambah dengan Quran, Pak. Barangkali tadi saya sampai ngobrol dengan Ketua Majelis Taklim, Wakil Ketua Majelis Taklim, ketika bagaimana kanker itu bisa hilang, ternyata itu dengan Al-Baqarah. Ya. Salah satu tokoh ibu-ibu pengajian kan barangkali ada yang kenal di wilayah Hegar Manah itu, ya, Bunda Empet ya. Nah, tahun 2023 bulan habis bulan Ramadan, bulan Maret, 2,5 bulan kita terapi dengan Al-Quran, itu kankernya hilang gitu. Sampai akhir tahun masih jalan-jalan beliau. Nah, kemudian bulan Februari masuk rumah sakit lagi. Dan kemudian saya meyakini memang penyakit utama yang ada dalam tubuh kita itu pemicu awalnya adalah stres. Ya. Pemicu utama itu adalah pikiran. Ya. Itu pemicu awalnya. Orang sakit kanker, stres. Orang diabetes awalnya stres.
Karena dengan stres itu dia pola makannya dan pola tidurnya terganggu. Apalagi stresnya disebabkan dari orang-orang terdekatnya, pasangannya, atau anaknya. Lalu kemudian setelah dengan beliau, akhirnya saya beberapa kali nanganin orang kanker serviks, kanker tulang, macam-macam deh. Sampai ada satu dokter yang stroke di daerah Geger Kalong Wetan itu. Itu dokter itu stroke. Yang satu tangannya ke sini, yang satu tangannya ke sini. Oh, tapi di Buah Batu ini luar biasa, saya menemukan kasus yang menambah keyakinan saya. Ketika tahun lalu saya menterapi beliau, alhamdulillah dia itu koma 10 tahun. Mungkin ibu-ibu disuruh ngerawat orang 10 tahun aja koma mungkin udah males. Ya. Jadi kurang lebih 1 tahun dia dirawat di rumah sakit di Bandung, kemudian sisanya di rumah oleh anak-anaknya, dipakein alat dan makannya udah di tenggorokannya dibolongin. Pas waktu saya ada pengajian di daerah Saparua, Kafe Saparua kalau nggak salah. Anaknya itu kemudian punya travel dan minta saya datang ke rumah. Nah saat saya ngaji hanya Al-Baqarah, bapak yang diem aja nggak ada pergerakan, tiba-tiba keluar air mata, Bu. Berarti saya bilang, Bu, ini berarti bapak dengar kita baca Quran. Maka kalau tiap minggu saya datang, insya Allah saya ngajiin. Alhamdulillah 3,5 bulan bangun bapaknya. Sampai sekarang masih hidup. Rumahnya di Buah Batu juga. Dan kemudian karena 10 tahun ya udah nggak bisa jalan lah ya. Karena udah kelamaan tidur. Ini menandakan bahwa Quran itu segalanya, Bu. Ya, Quran itu segalanya. Kalau kita yakin. Jadi kalau kita baca Quran itu dengan keyakinan, maka Al-Quran itu seperti tadi pembukaan ayat Quran yang dibacakan tadi oleh dari majelis taklim ya, dia memang menyembuhkan. Banyak sekali kasus-kasus saya yang nggak bisa diterjemahkan, namun Quran menjawabnya. Salah satunya adalah orang yang tertidur 10 tahun dengan keadaan koma tadi. Dan masih ada sekarang. Kalau saya kasih alamatnya, coba tanyain. Gimana ceritanya? Saya nggak pernah berani nanya, Pak. Selama 10 tahun dia tidur ada di mana nggak tahu saya. Nggak berani saya. Tapi dia koma. Di Jakarta, di salah satu rumah sakit di Mangga Besar, di ICU, orangnya koma itu kurang lebih 3 hari. Dibacakan ayat Al-Quran, sampai saya dikunci oleh susternya karena itu rumah sakit Chinese. 2 hari kemudian rohnya balik lagi dan dia sehat. Padahal pada waktu itu kata dokter penyakitnya adalah penyakit langka dan dia disuntik ya. Namanya Pak Mulyono, dia disuntik 1 kali suntikan dan infus itu biayanya 17 juta obatnya. Jadi kurang lebih dia dirawat hampir 9 hari, total begitu dia keluar 530 juta. Itu tahun 2017. Ini yang mengatakan bahwa, oh ternyata Quran ini nggak main-main. Kalau kita nggak main-main, berarti benar bahwa Quran itu di zaman Rasulullah, ketika Allah turunkan satu ayat, itu kan nulisnya oleh sahabat di mana-mana aja. Kalau kita sekarang jadi satu buku, itu sebenarnya karena kita ngelihatnya cuman, oh cetakan ini bagus, cetakan penerbit ini lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya yang bagus itu adalah ayatnya. Saya lanjutkan ya Bu. Ketika orang mengenai tadi penyakitnya kolesterol, maka apa yang terjadi kalau kolesterol kita bermasalah? Kolesterol kita kalau bermasalah, maka nomor 1 yang paling utama terkena oleh Bapak dan Ibu adalah darting.
Coba lihat, saya mau tanya ada yang darting nggak di sini? Berapa Bu? Coba tunjuk tangannya. Ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, banyak ya. Ini yang repotnya kalau darah tinggi, dia datang, dia makan, dia pengajian, begitu dicek sama istri saya, pernah ketemu, tahu-tahu 225, Pak. Ini sensor di badan kita kalau udah nggak bunyi, itu hati-hati, Bu. Ya, itu nandakan bahwa sistem dalam tubuh kita itu sudah nggak merespon. Ya, kalau sudah nggak merespon, bukan berarti kita kebal, tetapi kita berada di situasi yang suatu saat tiba-tiba kita mengalami, kalau nggak stroke, kalau nggak serangan jantung. Ibu mau tahu kenapa kita yang nggak punya riwayat jantung, begitu kena serangan jantung, tahu-tahu, auzubillah min zalik ya, kita meninggal, vonis dokter jantung. Itu kenapa? Karena jantung kita ini bergerak. Jang, 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 jang. Di sini macet, di sini macet, di kaki macet. Dia kencang tuh, mompanya, macet, darah itu berbalik. Nah, berbalik ke jantung, itu yang berbahaya. Jadi kalau orang darah tinggi itu, saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak pengurus, ibu majelis taklim, boleh kita minum obat, tapi obat itu hanya menjadi penunjang saja, bukan utamanya. Karena saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan sahabat saya dokter, obat-obat kimia yang diminum dalam waktu yang lebih banyak pasti akan merusak yang lain, dan kalau umur kita udah di atas 50, dia akan mengendap jadi racun-racun berikutnya. Ya. Lalu bagaimana tentang darah tinggi ini, Ustaz? Ketika penyakitnya darah tinggi, maka Quran sudah menjawabnya. Apa itu bacaannya? Sering ibu baca, tapi ibu belum yakin dan atau ibu belum tahu manfaatnya. Orang darah tinggi itu bacaannya bukan surat Amlodipin ayat 10, bukan. Ya, bukan surat Amlodipin ayat 5, bukan. Ya, tapi bacaannya adalah surat Ar-Rahman. Oh, ya. Itu dibacanya kapan, Ustadz? Pagi sama sore. Waktunya habis subuh dan habis asar. Itu dibaca, Bu. Allah tuh menyiapkan dunia ini untuk dinikmati sama manusianya. Kenapa jadi susah makan kita? Ya. Surat An-Nahl ayat 69 kata Allah, Allah harus mengatakan kalau makan itu boleh-boleh saja, tetapi buah-buahan harus lebih banyak. Buah makannya di awal, bukan di akhir. Kalau di akhir jadi penyakit. Jadi kalau kita salah, kenapa kita udah makan buah tapi sakitnya terus-terusan? Karena buahnya makannya di belakangan. Sebenarnya buahnya di awal. Ya. Ini panjang ini, cuman saya singkat-singkat. Jadi kalau orang yang sakitnya darah tinggi, pagi itu bilang sama Allah, ya, ya Allah, dengan ayat Al-Qur'anmu surat Ar-Rahman, maka stabilkan gula darah, darah tinggi saya. Baca Al-Fatihah 5 kali, kemudian baru baca surat Ar-Rahman. Saya sebelum paham tentang Quran ini menyembuhkan, saya kemana-mana ke Masjid Sunda Kelapa, kemudian Masjid Pondok Indah, itu dulu bacaannya untuk darah tinggi cuman Al-Fatihah 7 kali. Tapi benar turun juga.
Jadi bisa dites kalau memang mau darah tingginya stabil, baca aja dulu Fatihahnya. Cek lagi, belum turun, baca baru Ar-Rahman. Ya. Lalu kemudian di siang atau di asar, apa yang dibaca? Surat Ar-Rahman lagi. Baru habis Isya, ibu baca surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 97. Ya. Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 97. Udah. Terakhir kiai besar di daerah Geger Kalong, saya nggak sebutin. 20 tahun dia tensinya 170. 20 tahun tensinya 170. Begitu sebulan dia praktekkan dengan keyakinan surat itu, saya diundang lagi ternyata 120. Ini menandakan berarti Quran juga menjadi penyembuh. Saya nanya, Ki, berarti kalau minum obat amlodipinnya berapa hari sekali? Pertama 2 hari sekali, Ustadz. Lalu 3 hari sekali, 4 hari sekali. Sekarang udah seminggu saya nggak minum, stabil aja. Tuh, kan. Jadi mindset kita ini udah terprogram oleh eh, dokter bahwa harus minum obat supaya darah kita itu stabil. Harusnya yang memprogram kita, otak kita Quran. Ya, karena Quran itu turunnya nggak kayak percetakan zaman sekarang. Allah turunkan kepada Rasulullah tahap demi tahap bertahun-tahun. Nggak mungkin Quran itu turunnya dengan gampang. Ya. Nah, kalau dua ini sudah dilakukan, maka insya Allah ibu bapak yang punya darah tinggi akan stabil. Lalu kemudian untuk menjaga stabil atau tetap dalam keadaan rileks, itu herbalnya apa? Ada dua yang bisa dipakai, tetapi yang paling gampang dulu saya sampaikan, ibu potong tomat, ya, dibelah-belah tuh tomat ya. Kemudian taruh air 1 jam, direndam sama airnya di gelas, baru diminum. Jadi air tomat, infusan tomat. Ya, itu kalau yang mau eh, nggak kena darah tinggi. Tapi kalau ibu-ibu yang pagi udah sarapan nasi kuning pakai telur, nanti pengajian ibu makan pastel, risol, terus macam-macam. Jam 12 diajak makan gitu ya, ikan asin dipedesin gitu ya. Nah itu untuk jaganya pakainya dua. Satu, pertama adalah ibu makan bawang yang sudah dibakar atau sudah di oven, bawang putih, ya bawang putih. Yang kedua, ibu untuk menjaga agar peredaran darah kita normal, ibu minum daun kelor, ya, direbus. Daun kelornya direbus atau dikasih air panas dijadiin teh. Saya punya contohnya, mana Beb? Saya manggilnya kayak ibu aja, Beb aja ya. Ya, nanti kalau kalau pada mau pesan langsung ke ibu-ibu ketua atau pengurus majelis taklimnya. Saya simpel aja. Ah, itu di situ aja. Nah, mungkin kalau mau lihat boleh silakan. Boleh diputerin, Beb, muterin aja kalau mau lihat. Dua-duanya. Nah, ya, nah. Jadi bawang putih itu begitu ibu makan,
Begitu ibu makan, itu kalau yang kita makanannya kebanyakan mecin, kebanyakan garam, itu langsung netral, ya. Itu langsung yang akan bereaksi menjadi asam uratnya akan hilang. Kan ada yang sakit asam urat nggak? Ya Allah, banyak ya berarti ya. Baik. Jadi kalau kita sudah pastikan bahwa surat Ar-Rahman dan Asy-Syu'ara tadi dibacakan, maka untuk stabilnya akan tertib ya si darahnya. Lalu kalau darah kita kental, darah kita itu terjadi pengentalan, pengencernya itu dengan bawang putih atau namanya black garlic aja, ya. Murah-murah aja kok, Bu. Itu yang sebotol cuman berapa? 40.000. Kalau yang teh kelornya itu cuman 30.000. Jadi yang penting jauh dari kimia dulu tuh. Nah, yang penting jauh dari kimia. Lalu ketika saya tahun lalu bersama ibu-ibu pengajian entah dari mana saya nggak tahu, saya diundang di rumah sakit Mayapada. Di rumah sakit Mayapada ada salah satu dokter penyakit dalam yang sudah profesor ya. Profesor tersebut berkata kalau orang penyakit asam lambung atau GERD, ya ini penyakit yang biasanya ibu-ibu katanya Mbak, ya obatnya biasanya kalau kata dokter obatnya itu adalah birosoprolol. Benar gak sih? Katanya gitu. Namun efeknya ada, kata dokter tersebut. Efeknya apa? Kalau dimakan dalam jangka waktu yang panjang, maka pasti ibu akan rusak ginjalnya. Nah, jadi kalau kita ngobatin lambung, efeknya ginjal yang rusak, berarti itu obat memperbaiki, menyembuhkan atau merusak? Merusak, ya. Kalau obatnya merusak, berarti asam lambungnya ini akan jadi kronis bersama ginjalnya, kan begitu. Lalu Quran nih, tahun 2011. Istri saya ternyata penyakitnya asam lambung dan GERD. Kalau dia dulu dia masih kerja dia nggak bareng-bareng saya. Saya suka bilang, Pak, saya di pengajian banyak ibu-ibu loh. Banyak pengajian, banyak majelis taklim. Kalau nggak ditemenin, ntar kalau diculik saya gimana? Lama-lama dia berhenti dari kerjanya. Jadi rupanya dia punya penyakitnya asam lambung dan GERD yang kalau dia panas sampai tenggorokan. Saya sih nggak pernah. Kalau udah stres kerjaan, dia nggak bisa makan, napasnya ngap-ngap. Saya diamin aja sebelum dia minta. Saya minta jawaban dengan Quran, dia masih pakai obat. Ya, obatnya apa dulu, Rep? Milanta sama apa? Yang GERD-nya? Omeprazol ya katanya. Nah, tuh ibu-ibu apal nih kalau yang gitu. Apal namanya? Omeprazol, ya. Nah, ternyata begitu saya bilang sama istri saya, kalau penyakit lambung itu asam lambung, Bu, kalau sudah naik dia panas ke dada. Ini repotnya kalau berhenti di pembuluh arteri, pembuluh kita yang ke jantung, nah dia bisa serangan jantung.
Jadi asam lambung itu bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak. Nah, ternyata Quran juga sudah menjawab seperti itu. Kalau ada yang sakit asam lambung, ya, maka bacaannya adalah surat Abasa ayat 24. Surat Abasa ayat 24. Ya, kemudian surat Al-An'am ayat 32. Surat Al-An'am ayat 32. Lalu pengganti omeprazolnya apa, Ustaz? Itu tadi kata Allah, ya, yang namanya zaitun digabung dengan surat Al-An'am 69, yaitu dengan cara madu. Jadi madu yang masih ada sarang-sarangnya tuh kalau mau ibu beli, digabung sama ditaruh ditetesin aja di zaitun yang disendok makan, minum pagi sore selesai. Sekarang istri saya makan seblak aja berani dia. Kalau dulu dia kalau pedas-pedas, begitu pedas-pedas juga nggak berani. Ya. Ini menandakan ternyata Quran itu efeknya ada dalam bacaan kita. Jadi kalau kita baca surat Abasa ayat 24, ya, itu dipegang, lambungnya dipegang, minta sama Allah, ya Allah, dengan ayat Al-Quran, maka hilangkanlah asam lambungku, ya Allah. Ya. Surat Al-An'am ayat 32, Abasa ayat 24 dibacakan barengan. Ya. Kemudian nanti ibu minum herbalnya yaitu zaitun dengan madu. Udah Bu, nggak usah pakai perazolan lah, ya. Karena nanti efeknya itu ke ginjal, ya, efeknya ke ginjal. Alhamdulillah saya di Bandung ini 2 tahun yang lalu menganalisa sampai sekarang nih Pak Kiai. Penyakit yang baru, autoimun. Ternyata rumusnya Allah kasih, Allah mudahin saya, akhirnya orang-orang yang sakit autoimun tuh kesimpulannya orang-orang yang nggak puas dengan ciptaan Allah. Itu aja kalau mau bahasa yang agak kasarnya. Jadi dia suka kurang bersyukur terhadap apa yang Allah sudah ciptakan dalam dirinya. Makanya autoimun. Imunnya naik turun dan akhirnya bisa ngedrop. Itu ya. Saya lanjutkan masih ke lambung. Jadi orang yang kalau sudah sampai GERD yang panas ini, kalau dimasukin dengan madu, selesai. Asam lambung kena zaitun, selesai. Jadi 2 itu dijadiin 1, udah cukup. Ya. Sehingga asam lambung ini kalau sakit, ya, dibantu dengan puasa, justru menyembuhkan. Tapi dengan kuncinya ada ayat Qur'annya, kemudian ada herbalnya. Nah, kalau sudah herbalnya itu ditemukan dengan cara seperti itu, maka ibu nggak tergantung dengan obat kimia. Kita sakit atas izin Allah nggak? Izin Allah. Tapi Allah mengizinkan kita sakit untuk kita kembali ke tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kadang-kadang suka hilaf, suka lupa kalau sebenarnya ketika kita sakit, nyarinya Allah dulu, baru nyarinya obat atau penyembuhnya. Tapi kadang-kadang ketika kita sakit, kita langsung ngomong, Pak, anterin ya Pak. Kalau nggak ke dokter Gunawan, saya nggak sembuh. Nah, gitu kan? Kita nggak sengaja tuh ngomong, tapi di hadapan Allah terjadi kemusyrikan. Maka itu yang paling harus dijaga supaya kita ke Allah dulu. Bahkan sahabat Rasulullah, dari hadisnya Rasulullah, kalau orang sakit demam itu kan dibiarin sama mereka.
Karena penyakit demam itu adalah penyakit yang menggugurkan dosa kita. Makanya rumus dokter juga sama. Kalau demam, lihat Bu, 3 hari dulu ya. Itu sebenarnya rujukannya di hadis. 3 hari kita demam, maka akhirnya akan sembuh sendiri dengan bacaan Al-Quran. Makanya Alhamdulillah nih, saya membuktikan COVID ya, COVID 2021, 2000 tahun 2000 sampai 2022. Sibuk semua kan, disuntik, sampai hari ini saya nggak ngerti. Saya nggak pernah disuntik, nggak percaya sih sebenarnya. Tapi saya ngobatin orang yang kena COVID beberapa kali di Jakarta, termasuk salah satu jenderal yang sudah masuk rumah sakit dan udah dipakai ventilator. Cukup baca Al-Baqarah sama air Zam-Zam, 3 hari sembuh tuh. Oh, berapa kali deh pokoknya zaman COVID saya, orang-orang sibuk di dalam rumah, saya kemana-mana. Sampai ketika masuk ke rumah orang, ya lagi ada oksigen di kamarnya. Ada rasa takut juga nih ya. Perasaan oksigen berarti dia COVID. Udah, kalau belum waktunya Allah panggil ya enggak lah. Nah ini sekarang katanya lagi mau disebar lagi nih dengan cacar monyet ya. Udah pokoknya apapun urusannya Al-Quran aja lah. Al-Quran aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi darah tinggi, kemudian kedua adalah asam lambung, maka yang ketiga saya bahas jantung. Ya. Karena hubungan asam lambung itu larinya juga ke jantung. Darah tinggi larinya ke jantung. Orang-orang yang sakit jantung ini sebenarnya yang sakitnya itu bukan sakit jantung, tapi yang nggak enak tuh irama jantungnya. Benar nggak Bu? Ada yang sakit jantung? Ada? Boleh tunjuk tangan? Saya pengen tahu. Ibu ya? Ada lagi? Iya. Iramanya yang nggak enak ya Bu? Gelombangnya ya. Ternyata saya belajar teknik elektro untuk mengetahui bahwa ketika orang sakit jantung dia punya gelombang yang didengar di kupingnya agak tinggi, jantungnya bereaksi. Jadi gelombangnya agak tinggi di dalam ilmu elektro, ya. Ternyata di situ. Nah, orang sakit jantung ini apa yang harus dibacakan dalam Qur'annya? Surat Al-Baqarah ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian surat Qaf ayat 16. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Karena jantung ini adalah irama jantungnya yang bermasalah, maka bacanya itu di jantung, di dada sebelah kiri nih. Ya. Kita bacakan. Qaf ayat 16. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Al-Baqarah ayat 74. Ya. Itu Allah menerangkan tuh tentang bagaimana kena kita jantung. Kalau orang sakit jantung ini adalah orang yang suka berpikirnya ngeduluin Allah. Belum kejadian kita udah mikirnya, oh anak saya belum pulang nih jam 9. Dia kemana ya? Aduh kemana? Jantungnya diajak main. Diajak, ya, diajak kencang. Apalagi yang menyebabkan orang yang sakit jantung? Orang yang menyimpan dendam. Oh, selama ada dia saya nggak mau ngaji lah, kodok. Jantungnya Bu, diajak main terus. Ya. Jadi penyakit jantung itu yang bermasalah adalah irama jantungnya. Jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba mau tidur malam, nggak bisa tidur.
Itu irama jantungnya lagi nggak stabil tuh, lagi begini-begini. Pasti ada yang dipikir, duh udah tanggal segini, udah 9 kali ikutan arisan, belum keluar-keluar namanya. Ya, jam 9 malam nih saya mikirin arisan. Terus saja dipikirin, dipikirin, dipikirin. Jantungnya Bu, kita nggak berasa. Coba kalau ada tensi, ya ada tensi, lagi mikirin gitu Ibu tensi deh, pasti kencang. Ya, pasti di situ denyut jantungnya kencang. Lalu bagaimana orang-orang yang punya riwayat atau punya gejala-gejala penyakit jantung? Ada dua. Orang yang punya sakit jantung itu kalau dia naik tangga, misalnya naik tangga nih ke atas, sampai setengah tangga dia ngos-ngosan. Nah, maka dia wajib minum air rebusan rambut jagung. Rambutnya jagung, bukan jagungnya ya Bu. Jagungnya boleh dibikin sayur asem, sayur lodeh silakan. Rambutnya diambil Bu. Jadi dua dua bonggol jagung, ambil rambutnya, kemudian direbus dari 3 gelas menjadi 1 gelas diminumkan. Insya Allah jangan sampai pasang ring lah. Kalau udah pasang ring itu saya udah ngobrol dengan kawan-kawan, hidupnya jadi bergantung sama obat. Ternyata ketika pembuluh kita dipasang ring, jadi kan saya baru tahu, kirain saya jantung itu dibelek, enggak, dimasukin. Ya, dari sini dimasukin, kemudian dilepas tuh kayak karet cetak gitu. Jadi di mana yang terjadi sumbatan itu dilepaskan di situ, dia akan menggar. Tapi ya ring ini akan terus menggar kalau kita rutin minum obat seumur hidup. Tuh kan. Berarti kalau nggak minum obat gimana? Lama-lama dia turun tuh. Ringnya lama-lama kempes. Nah itu juga menjadi masalah. Lebih baik apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada di tubuh kita aja, ya. Lalu kemudian orang-orang yang pasang ring mau, kalau saya bilang jangan ya. Kalau bisa ada terapinya, terapi aja. Atau orang yang mau merawat jantung, orang yang mau merawat jantung itu minum tiap harinya adalah 1 sendok makan ketumbar, ditambah dengan kayu manis 2 potong, ya, 2 siung. Itu direbus saja. 1 panci, udah minum pagi sore. Besoknya masih dengan campuran itu tambahin air lagi, godok lagi, 2 hari sekali ganti. Tapi kalau ketumbar, dia 1 kali minum habis. Jadi kalau mau aman ya 1 kali pagi sore, besok bikin lagi. Kalau kayu manis bisa 2 hari, tapi kalau ketumbar hanya 1 hari. Jadi jantung kita tuh akan saving, akan aman, irama jantungnya tuh akan stabil aja gitu ya. Irama jantungnya akan stabil saja. Tapi yang utamanya adalah Qur'annya dibaca tadi. Surat Qaf ayat 16, Al-Baqarah ayat 74, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, kemudian kalau sudah ke jantung, apa penyebab orang sumber bisa darah tinggi, asam urat, kemudian jantung, terakhir adalah diabetes. Orang diabetes ini orang yang harus menjaga pola tidurnya dan pola makannya, ya. Karena orang diabetes ini terjadinya karena sebelum terjadi diabetes, antara waktu makan dan waktu tidurnya itu semau-maunya dia. Makanya akhirnya diatur. Salah satu orang yang menjaga diabetesnya
beberapa jamaah saya sembuh, yang udah disuntik, cetet, sehari sekali, kemudian sehari 2 kali, lama-lama jadi sehari 3 kali. Akhirnya hilang, nggak pakai lagi. Yang pertama adalah manajemen sholatnya harus tepat waktu. Jadi orang diabetes nih orang yang harus patuh aturan. Dia akan sembuh. Karena orang diabetes itu sakitnya karena rusaknya pankreasnya. Jadi orang yang diabetes ini nomor 1 adalah obatnya, dia harus balik memperbaiki waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya konstan stabil di waktu yang awal-awal, maka Allah menyembuhkannya dia nih. Bapak Ibu harus tahu diabetes itu sumber segala penyakit. Nah, jadi kalau orang kena diabetes, dia bisa jantung nggak? Bisa. Dia bisa ginjal nggak? Bisa. Dia bisa darah tinggi nggak? Udah pasti. Stroke bisa nggak? Bisa. Allahu Akbar. Jadi kalau orang sakit diabetes, saya sebelum ke ayat Qur'annya, yang pertama dia diperbaiki dengan cara sholatnya. Yang kedua, waktu tidurnya. Orang diabetes nggak boleh tidur di jam 7 pagi sampai jam setengah 10. Dia nggak boleh tidur tuh. Itu waktu-waktu yang orang diabetes malas, ngantuk banget. Kalau bisa dia justru jemur atau olahraga atau jalan-jalan setengah 10 pagi. Jam 7 pagi sampai setengah 10 pagi adalah waktu yang paling bahaya untuk diabetes. Karena di waktu itu gula darah bisa, kalau dia tertidur, maka gula darahnya memproduksi lebih cepat lagi. Nah itu yang bahaya. Nanti makan siang, gula darahnya udah 300. Waktu tidur paginya nggak boleh di jam segitu. Dan yang kedua, orang diabetes nggak boleh tidur lewat dari jam 10 malam. Nggak boleh. Ya, makanya orang diabetes jadi obatnya banyak banget karena dia jaga ini itu, tapi waktu tidur dan waktu makannya nggak dijaga. Jadi tidurnya nggak boleh lebih dari jam 10, kalau bisa jam 9. Makanya Rasulullah mengajarkan dari beberapa ribu tahun yang lalu Rasulullah tidur selepas Isya. Dan itu terbukti. Ketika jam 2 pagi kita udah bangun. Jamnya 2 pagi, jam 1 pagi sampai jam 4 pagi itu waktunya orang kena serangan stroke. Makanya bahaya itu kalau orang punya darah tinggi, orang punya diabetes, karena dia harus bangun. Karena dengan tahajudnya Allah itu menurunkan gula darahnya. Menurunkan yang namanya kortisolnya. Itu medis mengakui itu. Jadi dia nggak boleh tidur pagi jam setengah 7 sampai jam 7 sampai jam setengah 10. Dia harus tidur maksimal jam 10 malam. Ya, itu yang paling. Kedua, orang diabetes itu makannya harus di atas 6 jam sampai 7 jam. Karena orang diabetes itu khususnya karena pankreasnya rusak, jadi dia itu mengolah makanan itu lebih lama dari orang umum. Orang umum 4 jam udah lapar lagi. Tapi diabetes dia 6 sampai 7 jam. Waktu makannya, mengatur pola makan waktunya. Jadi kalau ibu udah sarapan nasi jam 7, ya, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 boleh makan. Yang gagalnya orang diabetes, jam 7 makan, jam 9 pengajian, ada pastel. Ada kue lumpur, ya. Itu gula-gula yang tinggi. Maka ketika dia makan lagi jam 1, gula darahnya udah di atas 250. Karena ngolahnya dia nggak cukup waktu. Jadi baru makan jam 7, jam 9 pengajian makan,
jam 12 dia jam 1 dia makan. Maka di jam 2 dia cek gula darahnya tinggi. Nah, berarti dia harus puasa di situ. Lalu kalau lapar gimana? Bawa apel, Bu. Nah, kita balik Quran ya. Orang diabetes itu kalau pagi jam 9 makanannya harus apel. Karena apel yang bisa ya mengendalikan gulanya. Jadi boleh dia makan apel. Baru apelnya bebas. Tapi kalau bisa saya udah analisa, apelnya jangan yang merah yang kulitnya tebal itu ya, jangan. Ya, kalau itu kurang. Kalau bisa apel Malang yang hijau atau apel yang agak apel Fuji itu ya, yang putih, putih kemerah-merahan. Ya, orang diabetes, Qurannya baru saya kasih tahu, surat Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. Kemudian surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Al-Baqarah 168. Kemudian Al-A'raf ayat 31. Dan surat Ar-Rad ya. Surat Ar-Radu. Ar-Rad ayat surat 13 ayat 11. Ya, ayat surat 13 ayat 11. Ya, surat Ar-Rad ya. Ar-Radu ya. Ayat 12 ayat 11. Caranya bagaimana khusus diabetes nih ya? Baca doanya di pankreas itu lambung sebelah kiri. Lambung sebelah kiri. Itu pankreas di situ. Jadi dia agak ke dalam di belakang sampingnya hati. Nah, orang diabetes ini biasanya kalau kebiasaan minum obat-obatan medisnya biasanya dia minumnya glukopak atau apa Bu? Amarin apa lagi Beb? Apa lagi? Ada misin apa? Bukan, yang diminum Umi itu apa? Oh, oma apa nih? Glukop sama? Bukan, ada lagi ya obat yang ngetop ibu-ibu yang katanya murah tapi obat gula apa namanya? Ada sin-sinnya gitu. Metformin, aduh, ya Allah. Apal kalau ibu-ibu obat ya. Itu ya, metformin itu juga bahaya tuh Bu. Soalnya udah ada yang sampein. Ya, metformin sama glukopak. Memang itu untuk menurunkan gula darah, betul. Betul. Tapi yang kita bahas di sini adalah penggunaan obat kimia jangka panjang itu akan berefek kemana-mana. Kalau hanya untuk menurunkan gula darah ya untuk diabetes. Kalau untuk menurunkan gula darah, orang diabetes itu sederhana, nggak perlu obat itu. Caranya bagaimana? Ibu beli salak, buah salak tuh ya. Kemudian kulitnya dibersihin, kulitnya dicuci sampai yang bulu-bulu, kalau ada yang bulu itu digosok-gosokin antara salak satu dan yang satu sampai rontok yang duri apa bulu-bulunya. Kemudian kalau sudah bersih, kulitnya itu direbus. Jadi salaknya silakan dimakan, kulitnya yang direbus. Bukan kulit yang kerasnya, kulit salaknya yang kasar. Ya, itu direbus.
1 jam juga gula darah ibu turun normal. 2 salap. 2 salap dari 3 gelas air. 2 salap dari 3 gelas air jadi 1 gelas. Ya. Itu gula darah itu turun. Ya. Turun aja. Ya. Bebas kalau itu bebas. Ya. Bebas. Jadi artinya ini metodenya untuk kita mengurangi obat-obatan kimia ya. Kalau ibu mau makan siang sama teman-teman di rumah makan Padang enak gitu ya, atau makan di di warung Sunda ya, restoran Sunda enak, siapin bu di gelas air panas, potong pare. Nah, pare kalau bahasa Sunda pare juga kan? Oh iya. Ilangin tengahnya yang putihnya, kemudian potong iris kayak cincin. Nah, tiga pare masukin 1 jam, kemudian minum. Selesai, Bu. Jadi pahit memang, tapi gula darah kita normal langsung. Kalau buat bapak-bapak, ngopinya pagi, jangan pakai gula. Kopi hitam, nggak usah pakai gula, aman. Gitu. Ya, kalau makanya habis makan Padang, ya makanannya banyak gitu, infus pare. Ya, insya Allah itu gula darahnya normal. Kalau cuma buat nurunin ya, atau misalnya tiba-tiba ibu habis makan enak lupa nih bagaimana toto pas dicek udah 300. Di antara 2 yang saya kasih tadi ada yang paling cepat turunnya, tapi jangan dikonsumsi rutin. Kalau yang tadi kulit dari salak sama minum pare itu boleh rutin tiap hari. Tapi kalau yang daun salam direbus, itu kalau lagi panik aja. 3 lembar daun salam direbus. Itu turunnya cepat. Yang asam urat langsung sembuh. Ya. Ini kemarin jamaah saya subuh di Buah Batu juga ya. Itu luar biasa tuh. Sakit asam urat udah 2 tahun. Saya bilang coba deh daun salam ya, 3 lembar diseduh aja. Bacanya sama surat Ar-Rahman karena urusannya darah macet, hal-hal yang macet itu bacanya Ar-Rahman. Daun salamnya direbus ya, 3 lembar direbus, akhirnya diminum ya. Jadi kalau yang ada sakit asam urat udah sembuh deh ya. Jadi diabetes 3 ayat tadi yang paling utama. Maka kalau kita mau di dalam kehidupan kita ingin Allah sembuhkan, barangkali itu yang bisa saya share. Mau ada tanya jawab gitu, Bu? Enggak, kalau ada yang mau tanya jawab, silakan ya. Asal jangan ada yang nanya, Ustadz ada gak ayat Quran yang bisa bikin saya glowing? Ya, Ibu, sekarang mungkin saya tanya jawab. Kalau saya tidak mau tanya, Mangga Ibu, 3-4 boleh. 3-4 satu sesi atau semuanya? Semuanya. Semuanya? Iya. Semuanya? Pak aja ya, 4 aja. Kan kata Pak Ustadz kalau mau 3 orang, kalau kita ngambil berapa orang? 4 ya, 2 orang ya. Sesi pertama 2 kali ya, 2 orang ya Pak Ustadz ya. Sesi pertama 2 orang. Tadi saya yang menggunakan Ibu Mani, ini itu aja. Dan yang di belakang, nanti yang seterusnya ibu siapa? Ibu Yati sama ya. Nanti Bapak satu ya.
Ya, satu. Kita ada satu. Bagaimana cara poligami? Iya. Ayatnya apa disuruh istri? Ini katanya apa? Orang gitu. Oh, Jangan ya Pak ya, jangan dikasih tahu ya. siap, siap. Ya. Mangga. Tadi bilang, tapi ini maaf ya pertanyaannya jangan berlete-lete ya. Tutup aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, persendian kamarnya. Sendi, Persendian. ya persendian kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Nah, Bapak barunya iya boleh, mangga. kalau lagi dari siapa yang saya ini, bukan yang bilang. Mangga, mangga. Assalamualaikum, Pak Ustadz mau nanya, kalau Pak Ustadz kan ada tempat rumah terapinya dan Ustadz ya, kalau ada gimana? Terus yang kedua, kalau penyakit turunan itu gimana ya kalau pada cancer diabetes? Itu kan katanya apa menurun ya ada turunan ya apa? Terus kalau penyakit liver itu terapinya kayak gimana Pak Ustadz? Apa tuh? Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyakit persendian itu saya mau tulisnya di penutup. Tapi karena ada yang bertanya, alhamdulillah mewakili. Jadi kalau ibu-ibu yang sakitnya dengkul, sendinya ngilunya kan gitu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketika bangun tidur, Bapak Ibu itu yang dipencet tuh tangan jari tengahnya 5 menit. Ya, dipencet-pencet gini. Minimal 3 menit. Ya, tangan kanan ya. Yang kanannya aja nih. Supaya saraf-sarafnya itu mengalir ke otak untuk memprogram seluruh peredaran darah kita kiri kanan. Ya. Jadi begitu bangun jangan langsung berdiri. Ya, pencet-pencet dulu. 3 menit, atau kalau mau 5 menit, 5 menit. Yang kedua, tangan ibu tuh pegang gini, terus kemudian ini dirapatkan ya. Kemudian dirapatkan, ibu cek gininya lancar gak? Pas bangun tidur pagi ya. Ya. Kalau lancar, insya Allah masih jauh dari stroke. Nah, itu cara ngeceknya begitu. Supaya ginjal kita juga bagus, ya. Nah, ini begini. Kadang ada yang nyampe di sini sakit gitu. Ah, itu berarti bermasalah. Nah, untuk penyakit sendi ini obatnya itu atau penyakit yang ada sering di lutut ya. Itu batang serai dipotong-potong. 1 lembar batang serai itu dipotong-potong. Ya. Kemudian setengah diminum pagi, direndam pakai air panas, setengah dari batang serainya diminum sore pakai air panas. Nanti kalau udah hangat-hangat kuku atau udah agak dingin, baru diminumkan. Insya Allah persendian kita itu berangsur-angsur akan normal. Ya, didiamkan dulu ya, dari panas ditutup begitu, kemudian diamin aja. Setengah jam sudah anget-anget, minum. Kalau bapak sama ibu nggak punya penyakit asam lambung, boleh kupas sedikit ya, segini aja ya. Jahe. Iris, rendemin bareng sama tadi. Serai tadi direndemin, kemudian diamkan, minum. Karena jahe itu minuman orang-orang di surga nanti. Nah, jahe dalam
Keterangan Rasulullah adalah minuman orang-orang di surga. Jadi diminum itu, ya. Nanti berangsur-angsur. Tapi kalau ada yang dengkulnya sudah ditanya ke dokter kudu disuntik, dengkulnya ada yang harus dioperasi, maka obatnya agak beda. Jadi ibu boleh ke pasar, bapak boleh ke pasar, tapi obatnya nggak enak betul. Jadi itu kalau di Jakarta namanya ikan gabus. Kalau di Bandung apa? Sama. Oh, ada yang bilang beda. Jadi ikan gabus itu yang diambil kulitnya, bukan dagingnya. Jadi kulitnya diseset, ya. Kemudian kulitnya ini ditambah air panas, ditambah 2 potong pepaya matang. Ya, pepaya matang 2 iris, air ya 1 gelas gini atau setengah gelas gini, sama kulitnya itu, nah, itu di blender. Ah kan, makanya kalau ditanyain mau operasi apa mau sehat kan gitu. Itu yang diminum. Karena beberapa jamaah saya yang umurnya udah lumayan 60-an, yang kalau duduk pada nyender, alhamdulillah udah membuktikan. Tapi kalau yang masih nyeri-nyeri ya sudahlah, ya pakai serai saja. Tapi kalau yang dikatakan dokter, saya udah ke dokter Ustadz, katanya tempurung saya udah bantalannya udah habis, ya. Itu yang harus dicobakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, yang pertanyaan yang kedua, apakah Ustadz punya rumah terapi? Pengen sih, ya. Kalau di TikTok saya ada beberapa, ada di YouTube juga sudah ada, udah bertahun-tahun dan udah orang yang viralkan juga. Cuman saya itu berpikirnya cuman begini, kalau saya buka praktek, berarti saya nggak bisa berdakwah lagi. Saya nggak bisa, niat saya menyebarkan Quran ini. Padahal saya menyebarkan Quran ini bahwa siapapun bisa sembuh kalau dia yakin kepada Allah tanpa harus dengan seseorang. Saya ke Malaysia sama istri saya. Ada orang Malaysia punya perkebunan durian musangking. Kena dahannya kepalanya, habis kena dahannya buta dia. Jadi kepentok, jadi jatuhan dahannya durian musangking, akhirnya nggak bisa ngelihat. Terapi 2 bulan, alhamdulillah dia udah bisa lihat meskipun samar. Tapi menurut saya baca Quran supaya Allah yang jelaskan nanti. Masuk di bulan ketiga, bulan keempat, alhamdulillah si orang Malaysia itu mengatakan, alhamdulillah istri saya sudah bisa melihat lagi, tidak gelap hitam lagi. Tapi yang berikutnya yang nanya istri saya, B, kapan ke Malaysia lagi? Saya ngobatin orang, dia jalan-jalan, Pak. Shopping. Ketika saya di Singapura sama, di Singapura kebanyakan orangnya non-Muslim. Orangnya non-Muslim kebanyakan orang-orang Chinese kan. Tapi ketika saya diundang salah satu ustazah di daerah Bedok, di apartemen kan, mereka banyak tinggal apartemen, kita baca Quran, penyakitnya dia hilang. Padahal non-Muslim. Jadi saya diundang ustazah itu, dikumpulin tetangga-tetangganya di apartemennya, punya penyakit macam-macam, dan hari itu juga ternyata dia non-Muslim, hari itu dibacakan, hari itu juga mengalami kesembuhan. Luar biasa tuh Quran. Padahal yang diterapinya non-Muslim. Jadi kalau Muslim, kita harus lebih yakin lagi. Nah, saya nggak punya tempat praktek, ya. Tugas saya adalah menyampaikan ayat dan saya menyebarkan terus, meyakinkan bahwa semua bisa
Allah sembuhkan. Jadi sebelum ikhtiar kepada manusia, ikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, penyakit kalau tadi liver apa? Penyakit keturunan. Apakah penyakit keturunan itu bisa disembuhkan secara aliran darah? Nah, secara DNA kalau dalam kedokteran, biasanya orang-orang yang punya keturunan genetik itu memang bakal kena. Tapi balik lagi bahwa semuanya itu bisa dikurangi kalau kita mau belajar menguranginya. Misalnya nenek kita diabetes, belum tentu ibu kita diabetes, bisa kena cucunya diabetes. Atau ada yang satu garis keras semua, diabetes semua. Lalu cara kita sehat tanpa kena genetik diabetes, maka polanya harus lawan arah. Yaitu kita harus dari sekarang ketika fungsi pankreas masih sembuh, masih bagus, kurangi gula, kurangi tepung. Karena salah satu makanan yang membuat sel kanker dalam tubuh kita hidup ini adalah gula. Jadi dalam tubuh kita semua termasuk saya ada sel kanker, Bu. Nah, sel kanker itu bisa hidup kalau gula dalam tubuh kita over. Dia hidup tuh. Ya. Ini yang bahaya. Karena makanan yang membuat sel kanker itu ada berkembang biak. Jadi orang sakit kanker itu bukan sakit kankernya yang bahaya. Sel kankernya. Dia bisa tembus kan dari jantung ke belakang. Nah, kalau udah jantung ke belakang tembus, oh salah. Orang yang kena kanker payudara, kemudian sudah tembus ke belakang, ya Allah. Saya nggak bisa ngobatin dah. Tapi kalau nyebarnya masih kiri kanan, asal dia tekun saja, maka Allah akan hilangkan itu sel kankernya. Nah, jadi seperti itu kalau turunan harus lawan arah dari turunannya, maka akan sembuh, akan bisa bertahan dan hidupnya akan normal-normal saja. Nah, yang kalau orang sakit liver, ya, sakit liver ini di bawah hati ya kan gitu ya. Kuncinya sebenarnya kalau secara psikologisnya orang yang sakit liver ya Bu ya, jangan dibawain, jangan dibaperin. Orang sakit liver itu biasanya ada masalah dibawa ke hati. Nah, makanya kalau kita punya masalah harian, ngadu ke Allah, habis itu delete. Supaya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi orang liver ini, obatnya apa? Madu. Obatnya apa? Madu. Alhamdulillah saya dari teman-teman dari Balikpapan itu ngabarin bahwa mereka memproduksi madu, tapi warnanya putih. Nah, nanti saya belum bawa karena memang belum sampai di rumah saya. Barangkali itu nanti juga bisa menjadi sampel buat penyakit-penyakit yang besar. Kira-kira begitu ya, Bu. Barangkali ada lanjut? Masih ada. Mangga. Maaf, tadi perempuan dua supaya adil ya ada yang ke laki-laki harus ada sedikit satu Bahwa laki-laki satu ya. ya, Kita harus ada ya Pak ya. Ini sampai jam berapa kita jam ada waktu sekitar waktu 15 menit lagi ya. sebelum duhur ya ada waktunya. Mungkin Pak Somad poin juga. Terima kasih. Kalau misalkan kita sudah melakukan atau minum obat rutin, kita tahu hal ini. Kemudian kita akan pola dengan tadi dari dokter dari usaha. Obatnya berbeda. Itu gimana? Untuk obat medisnya. Iya.
Ya, baik. Kalau untuk obat medis yang udah dikonsumsi jantung, konsumsi diabetes, saya menyarankan mengurangi karena udah banyak banget data mereka tidak sembuh dengan obat-obatan medisnya, malah jadi komplikasi. Saya belum mendeteksi banget, tapi karena saya pernah bertanya ke salah satu dokter jantung, ini jantung akan bermasalah kalau diminum bareng sama obat asma. Obat asma itu penyakitnya, dia paru-parunya harus besar. Jadi kalau pagi dia harus gini nih, narik gitu ya. Sementara obat jantung, kalau diminumkan, dia mengecilkan paru-paru. Nah, itu jadi masalah makanya. Jadi makanya kenapa kalau orang sakit asma yang kena jantung, kalau obat jantungnya diminum, lama-lama di bawah dari ininya, ya, di dekat rongganya sini, itu sakit. Karena ternyata terjadi air. Entah itu air disebabkan paru-parunya mengecil atau bagaimana, tetapi yang saya tahu kalau orang sakit asma di paru-parunya nggak boleh banyak lendir, maka dia akan sesak napasnya karena paru-parunya itu akan mengecil oleh lendir tadi. Nah, sedangkan obat jantung itu membuat kecil paru-paru. Nah, itu aja udah bermasalah, Pak. Ya. Nah, yang kedua nih, saya berdasarkan dari orang-orang yang sudah cerita ke saya, ketika dia minum obat diabetes, pasti larinya juga ke asam lambung. Jadi akhirnya minum obat diabetes, minum obat asam lambung. Tinggal nunggu aja tuh nanti kapan terjadi dorong-dorongannya. Karena obat diabetes rata-rata miligramnya besar, 500 mili. Nah, bermasalah dengan orang yang sakit asam lambung. Jadi kalau bisa yang sudah minum obat medis dengan obat herbal dan doa tadi, coba kurangin, sehari minum, sehari enggak. Nanti terus 2 minggu, sehari minum, 2 hari enggak. Terus gitu, sampai hakul yakin kita ketemu. Karena kalau udah usia di atas 50, tubuh kita ini semua aliran darah tubuh kita, sendi-sendi kita nggak sekuat dulu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi obatnya diminum silahkan, tetapi jedanya diwaktukan, kira-kira seperti itu. Baik, dari yang satu. Satu lagi. Iya, enggak. Satu lagi. Ini sebenarnya banyak yang mau bertanya. Kayaknya waktunya kurang. Nanti kita undang lagi lah Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau sekarang saya kebetulan kontrol di rumah sakit Islam, itu sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah kena penyakit kanker, terutama leukemia, yang di situ banyak sekali anak-anak balita itu udah kemoterapi seperti itu. Oh, iya. Itu apa penyebabnya, supaya ya nanti generasi kita jangan sampai anak cucu kita juga akan terpapar dengan penyakit seperti itu ya, yang itu benar-benar penyakit yang berat ya Pak ya, seperti itu. Itu bagaimana kita mencegahnya supaya keturunan kita tidak terkena dengan penyakit yang berat seperti itu. Lalu keduanya kita menanyakan mengenai sekarang seperti batuk empedu, batuk yang ada di ginjal, itu bagaimana kita bisa mencegahnya agar tidak terjadinya batuk. Mungkin kalau batuk aktif mahal ya Pak ya, kalau batuk empedu atau batuk ginjal itu berbahaya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang penyakit bayi, anak-anak gitu ya, balita ya, sakitnya apa itu? Leukemia. Iya, iya. Saya baru punya ponakan dari istri saya itu, dia usia
anak satu-satunya, kuliah, umurnya 18. Anak kesayangan ibunya, kemudian akhirnya Allah ambil. Jadi saya tahu banget dari cerita ibunya, dari cerita istri saya, kalau jadi adiknya istri saya nih laki-laki punya istri, punya anak, jadi ponakan istri saya. Itu satu hari itu harus cari dua kantong, ya, 2 kantong yang namanya darah. Ibu mau tahu nggak? Allah itu menciptakan kita ini disebutnya makhluk yang paling sempurna. Udah paling sempurna aja. Lalu yang merusaknya siapa? Kita. Karena Allah dalam Quran juga menerangkan, sesungguhnya yang baik-baik itu datangnya dari aku, yang buruk atau celaka itu buah tanganmu sendiri. Ya, Allah dalam Quran itu mengatakan gitu. Jadi anak-anak yang kena leukemia, sebab musababnya saya rujuknya ke hadis. Sesungguhnya orang tua mula yang menyebabkan anak-anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu hadis Rasulullah. Jadi kalau anak balita atau bayi sudah leukemia gitu ya, coba lihat gaya hidup ibunya, orang tuanya. Adakah dia dekat dengan Al-Quran atau dia jauh dari Al-Quran? Adakah dia dekat dengan Allah atau dia berusaha merubah ciptaan Allah? Ya. Jadi kalau sudah kejadian begitu, apa solusinya? Kembali ke Allah. Sama nih, saya nanganin beberapa kasus sama istri saya, penyakitnya autoimun. Udah jelas kan orang ke luar negeri berobat autoimun sifatnya cuma di booster aja, penyakitnya nanti drop lagi beberapa bulan lagi. Padahal seluruh tubuh kita ini didesain nama Allah itu sudah terbaik, the best, ya. Jadi kalau ditanya orang yang sakit leukemia ini yang kehilangan fungsi darah merah dan darah putihnya, sehingga darah putihnya memakan darah merahnya, ya, saya sarankan yakinin aja, baca dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rutinin terus tiap hari baca 40 ayat, 50 ayat, besok 60 ayat 51 sampai ayat 70. Terus saja sampai tamat, balikin lagi. Usahakan kalau bisa dia baca dalam 21 hari, bacakan. Sebulan 40 hari, bacakan. Karena saya membuktikan sendiri nih di rumah Allah nih ya, di masjid, begitu Al-Quran itu dibacakan kepada orang yang sakit, penyakit yang berat itu berhenti itu, ya, bakteri, virus dan segala macamnya itu Allah berhentikan dengan Quran. Itu tandanya berarti saya masih mengatakan cancer itu penyakit yang berhubungan dengan syaitan, maka diberhentikan. Maka Qur'annya yang berhubungan dengan aliran darah tadi, kenapa saya bilang ibu kalau memperlancar peredaran darah, maka bacanya surat Ar-Rahman supaya darahnya tidak naik. Karena disitulah Allah menerangkan fabi'ai ala irobika tukaziban. Jadi nggak ada yang paling bagus dalam diri kita untuk mengakui bahwa Allah itu udah as everything, nggak ada yang bisa lagi merubah-robahnya, ya. Nggak perlu tarik benang, ya. Nggak perlu ya dimancung-mancungin, nggak perlu. 2-3 tahun nggak ada masalah, nanti 5 tahun kemudian baru ketahuan, baru nyesel, ya. Jadi nikmat Allah itu sudah terbaik, yang terbaik dari Allah pasti sudah the best. Untuk memperbaikinya kita balik lagi ke awal, setelan awalnya Allah bagaimana, maka insya Allah seperti itu. Jadi baca Al-Baqarah aja itu. Terus yang kedua tadi apa? Batu empedu.
Itu penyakitnya, kawan saya itu sakitnya luar biasa, bisa panas tinggi dan segala macamnya. Nah, kita harus tahu nih, batu empedu disebabkannya dari mana. Pertama, dia sering makan pedas, sama makan yang asam-asam, ya kan? Awal terus sehingga akhirnya dia jadi batu empedu. Ya. Kalau obatnya apa? Banyak. Batu empedu, obatnya madu, kumis kucing, rebusan daun kumis kucing, ya, dicampur dengan madu. Batu empedunya kecil, ngempes, jangankan gitu, batu ginjal aja langsung keluar hancur jadi pasir. Jadi batu empedu itu harus seperti itu, ya. Saya baru satu dapat kasus batu empedu, jarang banget, karena memang menurut saya itu cuman salah pola makan yang terus menerus dia ketika nikmat dia lupa bahwa itu akan berakibat. Kita semua ini boleh makan apa aja, tetapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu sering. Bapak-bapak yang sudah usianya mulai lanjut, kalau kena prostat, obatnya apa? Duren. Tapi bukan makan duren, ya. Jadi jadi biji duren dipotong, kemudian direbus, diminumin aja, maka nggak akan jadi kanker prostat, ya. Jadi semua ada jalannya kalau kita tahu bahwa Allah itu sudah sempurna. Jadi kalau bahasanya sekarang, empedu mengecilkannya adalah dengan apa? Dengan madu, ya, dengan madu, kemudian dengan daun kumis kucing, ditambah lagi apa? Pegagan, daun pegagan, atau kalau ditok, kalau empedu hampir sama, yang berhubungan dengan perut, ya, berhubungan perut, gabungannya antara diabetes dan asam lambung, boleh dua-duanya dibacakan, ya, karena berhubungannya di sini. Ada orang sakit kanker usus, bacanya sudah sama. Jadi perut kita ini memang didesain sama Allah dengan sistem yang sama kalau untuk seluruh bagian perut. Jadi tadi ayat tentang diabetes, ayat tentang asam lambung, dibacakan dua-duanya, tapi niatkan, ya Allah, batu empedu saya supaya hilang, ya Allah, kempes, bisa, ya. Kira-kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau nutup dengan doa. Kalau yang punya penyakitnya hari ini punya penyakit tahunan, maka pegang penyakitnya masing-masing. Kalau ada yang sakitnya di lambung, pegang lambungnya. Kalau ada yang sakitnya migrain, maka pegang di belakang kepalanya, ya, belakang kepala. Kalau ada yang sakit kolesterol, boleh dipegang pundaknya, ya, salah satu aja mewakili, ya, kiri apa kanan boleh, bebas, ya. Kita coba sama-sama baca Al-Fatihah. Kita baca 3 kali, tapi niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan. Di mobil istri saya masih tadi nyampe sini, saya bilang itu obat untuk ngeglowing ibu-ibu, ayat Quran yang dibacain santri masih ada, masih buat air yang buat ngilangin nurunin darah tinggi masih ada nggak? Masih, bagiin deh, nanti diinfakinnya terserah, ya, itu masih ada. Itu yang khatamin murid-murid saya, dan itu insya Allah ibu-ibu kalau mau cerah dengan cara alami, bisa ditambah malam sebelum tidur, zaitun dikit saja taruh di muka, nanti after before-nya kasih ke saya. Udah banyak yang ngasih ke saya.
Before-nya begini, after-nya begini, Pak. Dengan minyak zaitun. Jadi bukan berarti tiba-tiba jadi muda, tetapi mukanya penuh cahaya. Yang warnanya kuning, jangan yang hijau. Yang diminum juga warnanya kuning. Zaitun Palestina, kalau zaitun Mesir, paling tidak ketemu zaitun Turki, boleh. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kita pegang penyakit kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang darah tinggi, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah turunkan tensinya. Kalau ada yang sakitnya jantung, maka insya Allah dengan bacaan ini Allah akan hilangkan detak jantung yang berdebarnya. Kalau ada yang sakit diabetes, mudah-mudahan gula darahnya Allah normalkan setelah ini. Kita sama-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fokus kepada penyakitnya, ikuti kata saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, aku memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakitku dengan ayat Al-Quran. Aku ikhlas ya Allah, kalau selama ini ada yang memfitnahku, maka aku ampuni dosanya. Aku ikhlas ya Allah, kalau ada dalam hatiku dendam, maka aku lepaskan dendamku. Aku ikhlas ya Allah, kalau selama ini saya selalu memprotes kehidupan, maka hari ini ya Allah, saya ikhlaskan hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Sembuhkanlah dengan ayat Al-Fatihah yang kami bacakan. Sama-sama kita baca dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Asyabirina wa syadikina wa qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil asyar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau menciptakan kami ya Allah adalah sebaik-baik ciptaan-Mu. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kehilafan kami. Angkatlah penyakit-penyakit yang menyiksa kami, dan jadikanlah ya Allah sakit kami adalah penggugur dosa kami. Namun sembuhkanlah ya Allah agar kami mampu beribadah dengan terbaik kepadamu ya Allah. Izinkan kami untuk sembuh ya Allah, agar bisa menikmati dunia dengan karunia-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Semoga yang hadir di sini, kalau ada penyakit darah tinggi ya Allah, maka turunkan tensinya ya Allah. Kalau ada yang sakit asam lambung, maka hilangkan, turunkan asam lambungnya ya Allah. Kalau ada yang penyakitnya jantung, maka bentukkanlah ya Allah irama jantungnya dengan normal kembali ya Allah. Kalau ada yang penyakit diabetes ataupun penyakit autoimun, maka jadikanlah ya Allah taubat kami dengan bacaan-bacaan kami tadi ya Allah, menurunkan gula darahnya dan mengembalikan peredaran darahnya dengan normal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di bulan September saya ada terapi kesehatan secara massal. Tempatnya di Bandung, tempatnya sih insya Allah di aula, tapi teman-teman lagi mencarikan yang bisa muat untuk 1.000 orang. Jadi kalau ibu-ibu ingin hadir, boleh nomor telepon dan namanya ditulis di lembaran yang diberikan istri saya nanti waktunya, tempatnya, ataupun saya bisa share ayat-ayat doa, maka nanti saya masukkan dalam grup Sehat Bersama Al-Quran. Insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua, dan jauhilah dari kemusyrikan, karena sesungguhnya kemusyrikan itu tidak Allah akan ampuni. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.